Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Baik anak-anak, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baik anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bahan ajar, kali ini kita akan mempelajari perangkat pembelajaran yang lain, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini dahulu dikenal dengan istilah LKS. Mengapa istilah LKS ini kemudian diganti dengan LKPD? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Adapun penyebab LKS telah beralih menjadi LKPD dikarenakan perubahan paradigma pendidikan mengenai guru dan siswa. Jika sebelumnya guru bertindak sebagai pengajar, maka siswa adalah orang yang akan diajarkan. Saat ini, kegiatan pembelajaran lebih cenderung berpusat kepada siswa, dengan siswa bertindak secara aktif dan kreatif selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, istilah siswa kini lebih tepat berubah menjadi peserta didik. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengapa LKS diganti istilahnya menjadi LKPD? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan LKPD? LKPD merupakan bagian dari 6 perangkat pembelajaran. Para guru di negara maju seperti Amerika Serikat mengembangkan 6 perangkat pembelajaran untuk setiap topik pembelajaran. Untuk IPA, kita kenal dengan istilah Science Pack. Ke-6 perangkat pembelajaran tersebut adalah yang pertama Syllabus atau silabus, kemudian yang kedua adalah lesson plan atau RPP, yang ketiga adalah handout atau bahan ajar, yang keempat adalah student worksheet atau LKPD, yang kelima adalah media pembelajaran, yang keenam adalah evaluation sheet atau lembar penilaian. Jadi tidak hanya guru di Indonesia yang membuat LKPD, namun seluruh guru maju di dunia juga membuat LKPD. Secara definisi, LKPD adalah selembar kertas untuk menyusun skema pemecahan masalah atau membuat desain, mencatat data hasil pengamatan, dan lembar diskusi atau latihan kerja peserta didik. Menurut Diknas dalam yang dikutip oleh Prastowo 2014, lembar kerja peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Biasanya, lembar kegiatan tersebut berupa petunjuk atau langkah-langkah yang akan digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas. Tugas tersebut harus jelas dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. LKPD di dalam mata pembelajaran yang berbeda akan berbeda pula bentuknya. LKPD di dalam mata pelajaran IPA umumnya berisi panduan kegiatan penyelidikan atau eksperimen, tabel data, dan persoalan yang perlu didiskusikan peserta didik dari data hasil percobaan. Secara umum, komponen LKPD meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah nomor LKPD, yang kedua adalah judul kegiatan, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah alat dan bahan, yang kelima adalah prosedur kerja, yang keenam adalah tabel data, yang terakhir adalah bahan diskusi. Fungsi LKPD adalah sebagai panduan peserta didik di dalam melakukan kegiatan belajar, seperti melakukan percobaan. LKPD berisi alat dan bahan serta prosedur kerja. Sebagai lembar pengamatan, LKPD menyediakan dan memandu peserta didik menuliskan data hasil pengamatan. LKPD juga berisi tabel yang memungkinkan peserta didik mencatat data hasil pengukuran atau pengamatan. Sebagai lembar diskusi, LKPD berisi sejumlah pertanyaan yang menuntun peserta didik melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. Melalui diskusi tersebut, peserta didik dilatih membaca dan memaknakan data untuk memperoleh konsep-konsep yang dipelajari. Sebagai lembar penemuan atau discovery, LKPD berisi ekspresi temuan oleh peserta didik untuk hal-hal baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Fungsi LKPD juga sebagai wahana untuk melatih peserta didik berpikir kritis dalam kegiatan belajar mengajar. Fungsi LKPD yang lain yaitu dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar jika kegiatan belajar yang dipandu melalui LKPD lebih sistematis, berwarna, serta bergambar, serta menarik perhatian peserta didik. Menurut Recruit
tahun 96, model LKPD ini ada dua pendekatan pembelajaran, yaitu expository dan exploratory. Pendekatan pembelajaran akan sangat mempengaruhi model dari LKPD. 3 metode pembelajaran menurut Robert Sun, yaitu mendengar berbicara, membaca menulis, dan yang ketiga adalah mengamati melakukan. Setiap metode dan pendekatan tersebut memiliki pengaruh terhadap model LKPD sehingga digunakan model LKPD yang berbeda-beda pula. Rumpun metode mendengar berbicara mencakup ceramah, membaca, bertanya, diskusi, analisis film, debat, dan gagasan. Model LKPD jenis ini berisi atau lebih menekankan pada perintah dan hasil-hasil resitasi. Misalnya, guru memberi ceramah tentang pencemaran sampah. Lalu guru meminta peserta didik mendiskusikan persoalan dan alternatif solusi dari pencemaran sampah tersebut untuk kemudian dipresentasikan di kelas. Maka LKPD ini cenderung bersifat tertutup karena berisi perintah mendiskusikan persoalan, mencari alternatif solusi, dan presentasi di kelas. Rumpun kedua yaitu dari rumpun metode membaca menulis. Rumpun ini meliputi buku teks, buku kerja, kapur papan tulis, buletin, laporan, dan review teman, mencatat dan membuat jurnal. Misalnya, guru memberi teks bacaan tentang sampah yang diambil dari koran, lalu guru meminta peserta didik membaca teks dan mendiskusikan persoalan dan alternatif solusi dari pencemaran sampah tersebut. Kemudian peserta didik diminta membuat clipping terkait pencemaran sampah, kemudian menulis resensinya. Maka LKPD ini lebih bersifat semi terbuka karena berisi perintah membaca, mendiskusikan persoalan, mencari alternatif solusi yang dilaporkan secara tertulis. Rumpun ketiga yaitu mengamati melakukan. Nah, rumpun ini sering digunakan dalam pembelajaran IPA yang mencakup demonstrasi, kerja lapangan, kerja lab atau hands-on, project, eksplorasi atau discovery, dan metode permainan. Contoh LKPD jenis ini adalah sama dari topik pencemaran sampah. Guru meminta peserta didik secara berkelompok mengamati tempat-tempat yang banyak sampahnya, kemudian meminta peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis sampah, mencatat volume dan asalnya, dan mendesain alat pengolah sampah. Nah, LKPD jenis ini lebih bersifat terbuka karena berisi alat dan bahan, panduan kerja, serta tabel pengamatan dan pertanyaan pengarah diskusi peserta didik. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun LKPD? Yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kurikulum yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran serta alokasi waktu. Langkah kedua yaitu adalah menganalisis silebi dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling sesuai dengan hasil analisis dari SK, KD, dan indikator. Setelah itu, diharapkan guru menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar, misalnya pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah itu, baru LKPD disusun sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang dilakukan di dalam RPP. Untuk penggunaan LKPD ini tentu saja disesuaikan dengan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan, yang dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, LKPD ini bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di tengah, atau bahkan di belakang. Contohnya pada pendekatan exploratory yang menekankan pentingnya proses inquiry, LKPD digunakan di awal pembelajaran. Guru mengemukakan persoalan yang akan dikaji, membagi LKPD, dan peserta didik melakukan kegiatan belajar sesuai petunjuk kerja dalam LKPD. Hasil belajar atau hasil pengamatan dicatat di dalam tabel atau lembar amatan di dalam LKPD. Peserta didik berdiskusi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD dan menuliskan hasilnya di dalam LKPD. Hasil belajar ini kemudian dipresentasikan di kelas dan dibahas bersama seluruh peserta didik. Kelompok lain mungkin menemukan hal yang berbeda. Nah, disinilah peran guru kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan elaborasi dan kemudian memberi konfirmasi atas hasil belajar kelas tersebut,
lalu kemudian menutup pembelajaran di kelas. Alur pembelajaran seperti ini mengikuti standar proses dari Permendiknas nomor 41 tahun 2027 yang terdiri atas pembukaan, kegiatan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup. Setelah LKPD dibuat, kemudian kita juga bisa melakukan penilaian melalui LKPD. Penilaian melalui LKPD dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Ketika peserta didik melakukan praktek atau melakukan kegiatan belajar sesuai LKPD, guru melakukan penilaian observasi. Misalnya, apakah peserta didik sudah menggunakan alat dan melakukan pengukuran dengan benar? Apakah peserta didik mampu bekerja sama dengan baik pada saat melakukan kegiatan belajar? Kemudian guru dapat menilai hasil kerja peserta didik. Guru juga dapat mengambil sampel hasil kerja peserta didik dan melakukan tanya jawab tentang hasil kerja peserta didik tersebut. Ketiga, guru juga bisa melakukan penilaian melalui portofolio. Hasil kegiatan belajar peserta didik yang ditulis di dalam LKPD dapat dijadikan portofolio anak. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan LKPD. Nah, bisa kita lihat di lapangan beredar banyak sekali LKPD. LKPD tersebut umumnya berisi latihan soal atau review dari bahan ajar setiap topik. Bentuknya berupa pertanyaan-pertanyaan. Hal ini sebenarnya bukan LKPD, tetapi merupakan evaluation sheet atau lembar penilaian. LKPD semacam ini tidak melatih peserta didik melakukan proses penyelidikan atau inquiry. Sebaliknya hanya berupa drill atau drill latihan soal. LKPD ini berbeda jauh dengan lembar kerja peserta didik sesungguhnya yang berisi panduan kegiatan eksplorasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat dan mendengar mengenai apa sih sebenarnya LKPD, fungsi LKPD, komponen LKPD, bagaimana cara menyusun LKPD. Sekarang Ibu akan menjelaskan contoh dari penyusunan LKPD. Yang pertama adalah analisis kurikulum. Yang perlu kalian lakukan di analisis kurikulum adalah kalian menentukan mata pelajaran, kemudian kelas berapa, semester berapa, standar kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar apa yang harus dikuasai siswa, dan sumber belajar yang digunakan. Setelah itu kalian tentukan apakah jenis LKPD ini termasuk LKPD eksperimen atau LKPD non-eksperimen. Berikut contoh dari LKPD eksperimen yang terdiri dari judul, mata pelajaran, kelas, waktu, tempat pelaksanaan, kemudian petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, informasi pendukung, alat dan bahan, langkah kerja, dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan didiskusikan oleh siswa. Berikut juga ada contoh penilaian. Pertama, penilaian kognitif, kemudian format penilaian tes unjuk kerja yang bisa dilakukan oleh guru saat berjalannya diskusi, dan format penilaian afektif. Jika tidak memungkinkan melakukan eksperimen, guru juga bisa mempersiapkan LKPD non-eksperimen. Berikut contoh LKPD non-eksperimen yang bisa dibuat oleh guru. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai bagaimana merancang dan menganalisis tampilan LKPD? Sekarang silakan masing-masing kalian membentuk kelompok untuk merancang satu LKPD dan kemudian dikumpulkan 1 minggu ke depannya. Terima kasih telah mendengarkan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.